Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini tentang menambahkan data. Kemarin Anda sudah bisa menampilkan data. Kemarin saya kasih contoh data penjual ya. Nah, hari ini menambahkan data, datanya data barang. Bukannya saya sengaja, ya sengaja sih sebenarnya. Sengaja saya bedakan tabelnya, kalau kemarin nampilkan data pakai penjual, sekarang nambahkan pakai barang. Sebenarnya nanti berhubungan dengan kopas gitu ya, copy and paste, nanti tinggal twist aja, maksudnya apa-apa yang perlu Anda edit. Jadi memang sengaja jadi lompat-lompat ya, satunya data barang, satunya data penjual. Oke. Nanti kita kenal juga untuk tambah data, ada sebuah materi tentang CSRF gitu ya, nanti Anda lihat saja. Itu gunanya untuk apa, nanti kita juga bisa buktikan gunanya, nanti berhubungan dengan token dan sebagainya. Oke ya, langsung saja. Untuk tambah data, materinya cukup sederhana saja. Yang pertama adalah tampilan, berhubungan dengan tampilan. Kemudian untuk selanjutnya tentang proses tambah datanya, bagaimana supaya data itu bisa disimpan. Oke, untuk tampilannya tahap persiapan ini cukup banyak ya, ada 7 poin. Nah, yang pertama adalah edit tampilan data yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Karena saya mau mengedit barang, ya berarti untuk ini saya hapus aja deh semua. Oke ya. Saya buka saja untuk tampilannya kemarin, kalau tidak salah ya benar, saya punya data barang bleed.php ini ya. Nah, untuk data barang Anda lihat ini untuk tampilannya, kemarin kita sudah bisa menampilkan ya. Kalau sudah, nah Anda lihat selanjutnya adalah tampil data. Ini menambahkan tombol tambah data. Nah, untuk tambal data ini kita bisa menggunakan modal. Anda searching saja. Oke, karena tidak ada kayaknya. Oke. Oke ya, saya buka dulu. Untuk pakai Laragonnya silahkan. Ini. Pastikan dulu ya Laragonnya jalan. Oke ya. Admin. Ini kemarin kita sudah bisa menampilkan data untuk barang. Jadi di sini sudah saya masukkan sebuah link gitu ya, data barang. Nah, ini nanti mau saya tambahkan sebuah tombol tambah data, di mana tambah data ini saya memanfaatkan modal punyanya Bootstrap. Oke ya, sekarang kita coba ke Bootstrap. Nah, ada ke dokumen, cari aja searchingnya, ada ketikan modal gitu ya. Oke, cukup banyak contoh-contohnya dan sebagainya. Nah, ini contoh modalnya. Jadi modal itu semacam ada titlenya, kemudian ini dalamnya apa, kemudian ada dua tombol fungsi yang sudah disediakan. Nah, nanti untuk dalam bodinya nanti kita bisa tambahkan form-form untuk menambahkan data. Oke ya. Nah, ini kita cari aja tombolnya gini ya. Saya klik aja. Nah, nanti tampilnya seperti ini modalnya. Nah, kita kopas aja. Nah, hati-hati yang Anda kopas yang mana? Yang Anda kopas yang pertama, mengaktifkan fungsi modal pada Bootstrap. Nah, kopas buttonnya di poin 1, maksudnya Anda kopas tag buttonnya di tampil data. Sedangkan untuk modal bawahnya Anda kopasnya di footer. Maksudnya begini. Ini ya, ini buttonnya. Mau Anda copy komennya juga silahkan, enggak pun enggak apa-apa. Anda copy, Anda letakkan di sini. Nah, masanya saya letakkan di mana? Nah, setelah data barang, tombol-tombol, oke, silahkan, atau dimasukkan ke dalam kontainer ini silahkan. Oke ya. Ini misalnya saya masukkan di card header, example. Nah, ini H3-nya ini saya tambahkan tombol saja. Kemarin keterangannya saya matikan, sekarang saya kopas. Oke ya. Kalau yang lainnya mau Anda tabulasi seperti ini. Oke.
Mungkin ini Anda ganti saja dengan tambah. Bentar, mouse-nya rewel. Oke. Oke, tambah data atau tambah gitu ya, silahkan. Kalau masalah tombol nanti tulisannya ada tanda plusnya, nah Anda bisa tambahkan icon, silahkan. Seperti kemarin ya, mau tambah icon silahkan. Kalau enggak pun misalnya manual seperti ini ya enggak apa-apa gitu ya, cuman ya akhirnya nanti tampilannya agak kecil. Oke ya, kalau ini saya simpan, saya refresh, jadinya seperti ini. Oke ya, kalau ini saya klik, enggak terjadi apa-apa. Kenapa? Anda belum mengcopy untuk modalnya. Nah, untuk modalnya terserah Anda mau copy sama seperti tadi ya, eh, komennya seperti ini. Iya. Copy, Ctrl C. Nah, Anda letakkan di mana? Anda bisa meletakkan di footer. Untuk footer saya masukkan di footer plate.php. Nah, di sini. Mau Anda tuliskan seperti ini, silahkan. Oh iya, ini bentar ya, saya paste aja modal. Kalau tidak salah ya benar gitu ya, aside-nya. Oh ya, saya lupa meletakkan aside-nya juga di footer, tidak apa-apa lah. Di sini pun ya tidak masalah sih sebenarnya. Ya, sekalian deh. Ctrl X, div-nya ini milik, oke, wrapper. Ctrl X, saya letakkan di footer sini. Nah, masukkan di aside-nya. Oke ya. Nah, ini modalnya. Nah, untuk tulisannya, untuk headernya Anda bisa ada bagian untuk modal header. Untuk isiannya ada yang namanya modal body. Kemudian untuk tombol-tombol close dan simpan Anda bisa pakai yang modal footer. Jadi ada beberapa bagian untuk modal kontennya, header, body, dan footer. Nah, untuk tombolnya Anda bisa ganti saja. Misalnya simpan atau tambah, silahkan ya. Ini. Oke, kalau sudah, selanjutnya step by stepnya sudah Anda copy. Kita coba sih benar apa enggaknya. Kita refresh. Nih. Saya klik, modalnya belum tampil. Bentar ya. Oke ya, karena Anda ini menggunakan modal dari Bootstrap, jangan lupa kalau Anda kopikan tadi modalnya, jangan lupa juga linknya ya. Jadi Anda bisa lihat aja di Get Bootstrap ini ya, startednya. Jangan lupa link pertama adalah CSS nya, ini nanti link ke secara online ya. Kemudian yang kedua adalah JS nya, seperti ini. Anda copy, jangan lupa Anda copy. Untuk link awalnya saya masukkan di head link di sini ya, bootstrapnya, linknya tadi kopas dari masternya. Kemudian untuk bawahnya, maksudnya di JavaScript-nya, saya masukkan ke dalam footing ini. Oke ya, sudah Anda kopikan saja. Nah, kalau benar nanti kalau Anda tampilkan, sebentar ya, tadi ada sedikit perubahan. Oke. Kemudian kalau saya jalankan jadinya seperti ini, saya refresh. Oke ya, ini kalau saya klik, nah ini modalnya sudah keluar. Nah, ini kalau saya modif ya, yang Anda modif adalah di modalnya di footer. Oke ya. Nah, contoh tulisannya. Misalnya ini saya tuliskan tambah data gitu. Atau langsung data barang gitu, silahkan. Oke, kalau sudah untuk bodinya, nah untuk bodinya Anda nanti bisa bermain-main dengan form. Oke ya. Anda bisa kasih contoh aja form yang ada di Bootstrap juga bisa. Ya, ini tombol simpannya sudah. Kalau ini saya refresh. Nah, ini judulnya, ini untuk headernya. Nah, untuk bodinya nanti kita masukkan form-formnya. Nah, untuk formnya Anda bisa searching juga di Bootstrap. Ini kasih contoh aja form yang sederhana ini, contoh ini ya, email address, password, lupa. Padahal saya isinya banyak loh Bu, nggak cuma email address sama password kan. Untuk barang kan ada kode barang, ada nama barang, stok dan sebagainya gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kita edit aja. Yang pasti saya yakin Anda paham untuk tag input. Saya harap Anda sudah di luar kepala ya. Jadi nanti tipe-tipenya mau Anda ganti apa itu ya.
Jadi ini kita tidak kembali, saya tidak mengajarkan kembali membuat form yang baik dan benar ya. Oke, Anda tinggal copy saja formnya, kemudian Anda sisipkan di dalam bodinya. Nih, yang ada tanda titik tiganya Anda bisa hapus. Oke, saya paste. Silahkan kalau mau Anda misalnya agak sedikit masuk ya, bisa supaya tahu ini, oh ini masuk punyanya ya, div ini masuk dalam form. Oke, saya tab seperti ini. Oke, nah untuk tipenya email addressnya ini Anda bisa tinggal ganti saja untuk keterangannya. Ini misalnya untuk mengisikan kode barang, mau tuliskan kode lengkap silahkan, atau kode gitu aja enggak apa-apa, karena ya kita tahu kita memang memasukkan untuk data barang. Nah, tipenya jangan pakai menggunakan email, cuman Anda ganti dengan tipe teks. Masih ingat ya? Oke. Kemudian ini bisa Anda hapus keterangannya. Nah, untuk password kita enggak pakai. Kita bisa hapus saja dari div mb3-nya ini ya. Begitu juga untuk ceknya ini juga Anda bisa hapus. Untuk tombol buttonnya, submit-nya kita sudah punya tombol simpan ya, kita tidak usah, hapus saja nih. Jadi Anda edit, jadi keterangannya untuk tahap-tahapnya. Jadi ya, menambahkan form di modal body sudah, kemudian edit object form, sesuaikan tipe dan namanya, jangan lupa. Penamaan objek harus sesuai dengan nama field gitu ya, case sensitive. Kemudian edit action dan metodenya, jangan lupa untuk mengganti tipe input timbul. Oh, cukup panjang ya. Oke, kita step by step aja. Oke, karena Anda sudah membuat kode gini ya, saya sarankan tadi ada keterangannya untuk nama objek ya, sesuaikan dengan nama database Anda. Database saya ada tabel barang ya, seperti ini. Nah, di tabel barang ini apa nih, tipenya gitu ya, nama-namanya. Oke, nah ini Anda lihat kecil semua, kode barang, nama, stok, harga dan sebagainya. Nah, Anda juga sesuaikan. Berarti Anda untuk yang nama untuk kode barang, saya ganti nama dengan kode BRG. Saya sesuaikan dengan nama field saya. Di sini kebetulan kode BRG kecil semua ya. Hati-hati dengan penamaan case sensitive. Kalau sudah untuk nama, stok, harga dan sebagainya, Anda bisa kopas saja. Oke ya. Div yang mp3 ini ada Ctrl C, jadi masuk dalam tag form. Kemudian ada V ini untuk bentar. Oke ya. Oh, mouse yang tadi tidak nyambung. Oke, copy lagi, Ctrl C. Oke, saya letakkan di sini, Ctrl V. Ini untuk nama, untuk stok, untuk harga dan gambar. Tinggal ganti saja nama, kecil semua untuk penamaan. Kemudian apa? Stok ya. Ini untuk keterangan saja. Ini besar kecil nggak ngaruh, cuman keterangan saja. Nah, yang pasti untuk name-nya sesuaikan, kecil semua ya, kecil semua. Oke, bentar ya, kode harga, kemudian di sini saya ganti harga, yang ini saya ganti dengan gambar. Gambar, ini name-nya gambar. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita lihat aja untuk selanjutnya. Ternyata untuk tag formnya nih ya, sudah ganti sesuai dengan nama. Nah, kemudian edit action dan method pada form. Yang kita edit bagaimana? Ini sebenarnya di halaman selanjutnya ya. Nah, ini actionnya saya kasih nanti kalau dia nanti larinya ke barang / tambah untuk menambahkan data, dan Anda ganti dengan metodenya adalah post. Oke ya, berarti ini saya tambahkan di dalam atribut form sebuah action.
Nah, untuk slash barangnya ini wajib karena kita sudah punya root namanya barang ya. Tinggal sub rootnya saya tambahkan dengan slash tambah. Jadi kalau saya masukkan datanya nanti larinya ke root namanya barang tambah. Kemudian metodenya jangan lupa saya ganti dengan post seperti ini. Selanjutnya setelah Anda ganti metodenya, saya kembalikan lagi dulu ya. Nah, kalau sudah jangan lupa mengganti tipe input tombol simpan yang tadinya button diganti dengan submit. Oke, yang mana itu? Nah, tombol simpan ini tipenya kan button, saya ganti dengan submit. Selanjutnya supaya nanti bisa terkirim semua ya datanya. Kemudian pindahkan tag form penutup setelah tombol simpan. Supaya apa? Waktu saya kirim semua datanya, ini karena tag formnya penutupnya di sini, tidak ada tombol submitnya karena tombol submitnya tadi saya hapus gitu ya. Nah, kalau seperti ini akhirnya Anda waktu klik submit Anda tidak mengirimkan data apapun. Nah, supaya mengirimkan data yang sama, tag formnya saya pindahkan setelah di footernya ini. Oke, saya paste di sini. Jadi penutupnya di sini. Oke ya. Jadi jangan bingung. Loh, ada lintas div, nah apa-apa gitu ya. Kalau tag form bisa kemana saja. Oke, kalau sudah, sekarang saya coba. Oke, saya refresh. Jadinya seperti ini. Oke ya, sudah siap dimasukkan. Terserah mau Anda tambahkan placeholder silahkan. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa gitu ya, supaya enggak kosongan. Nah, kalau saya klik simpan, saya yakin dia pasti error. Not found. Kenapa? Karena rootnya memang belum dibuat. Oke ya. Nah, untuk root nanti kita berhubungan dengan controller. Oke ya. Sementara ini dulu. Kalau sudah selanjutnya, nanti kita berhubungan dengan yang namanya cross site request forgery. Itu gunanya untuk apa? Itu sebenarnya jadi ya lengkapnya bisa Anda lihat aja lah di link ini ya, karena ini keterangannya pakai bahasa Indonesia, saya cari-cari banyak yang pakai bahasa Inggris gitu ya. Anda lihat saja, nanti kita waktu mengirimkan form itu ternyata wajib ada tokennya. Kenapa? Karena nanti kalau tidak ada tokennya, nanti bisa orang luar yang hacker gitu ya mau mengakses data kita itu bisa gitu ya. Nih, Anda bisa lihat, Anda baca-baca pengertiannya dan sebagainya. Jadi attack-nya itu dalam one click aja ya, berhubungan dengan session gitu ya. Dimana penyerang atau hacker dapat cracker gitu ya, itu dapat meminta HTTP secara acak, dimana kita menggunakan metode kalau nggak paham ya, kalau paham sekali metode form itu nggak post ya get ya. Nah, sifatnya tidak sah gitu ya. Nih, berhubungan dengan autentifikasi. Sebenarnya waktu Anda bermain-main dengan autentifikasi yang kemarin itu sebenarnya sudah ada CSRF. Oke, nanti kita coba saja. Oke, selanjutnya saya back saja. Nah, kita buat saja selanjutnya. Ini contoh-contohnya yang wajib Anda perhatikan. Oke, nah sekarang kita ke proses datanya. Pertama, tambahkan root yang tadi barang slash tambah gitu yang ada di form. Nah, kita tambahkan di rootnya. Kita punya root yang namanya Ctrl P web.php, ini ya di root sini. Oke, nah Anda tambahkan saja, kopas saja dari yang atas silahkan. Ctrl C, saya letakkan di bawah. Nah, yang Anda edit mana? Nah, sebuah link baru. Kemudian saya tambahkan dengan tulisan add, memang untuk menambah data. Kalau sudah, ini kalau Anda jalankan saya yakin juga protes juga. Kenapa? Karena memang belum ada kan ya. Nih, saya klik simpan, Anda lihat. Nih. Oke ya, bla 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 panjang kali lebar karena requestnya belum ada, karena cuman Anda tinggal hanya Anda membuat rootnya saja tapi belum berhubungan dengan controller. Nah, di controllernya baru kita tambahkan sebuah function yang namanya add. Nih. Nah, sekarang kita coba aja function add-nya kita buat ada yang namanya request all, itu gunanya untuk apa? Kita coba dulu ya.
Kita cari sebuah, tadi ada yang barang CTRL, controller di atas ini. Oke. Nah, Anda tinggal kopas saja, silakan. Judulnya maksudnya silahkan, atau Anda ketikkan manual seperti ini ya silahkan. Public function add ini ya. Nah, contoh tadi di PPT di sini ada terusnya return $request all gitu ya. Return $request ini ya. Saya kasih all, kurung buka kurung tutup, jangan lupa titik koma. Nah, cuman Anda lihat ternyata functionnya ada nilainya, dimana requestnya saya ambil dari requestnya yang ada di dalam form gitu ya. Oke, saya tambahkan R besar request, dimana saya ambil dari variabel request ini ya. Benar ya, kita coba aja. Request besar, $requestnya saya panggil all gitu ya. Oke. Request. Yes. Oke ya, sekarang saya coba. Saya jalankan lagi, saya back saja. Saya refresh. Saya klik tambah data, seperti ini, saya klik simpan. Oke. Kenapa ini? Routing action method not allowed. Get head. Padahal metodenya sudah saya ganti dengan post tadi ya. Atau saya salah ketik, bentar ya. Oke ya, oke, ada sedikit kesalahan. Nah, karena rootnya kita deklarasi adalah post ya, jadi kalau tadi Anda kopas hati-hati saja, ini memang sering terjadi. Oke ya. Nah, karena hati-hati karena kopas dari awal tidak hanya menambahkan rootnya atau menambahkan functionnya di belakang, Anda lihat postnya ternyata Anda ganti dengan post gitu ya. Oke, sekarang saya coba lagi, saya refresh, saya tambah data, saya klik simpan. Nah, nih page expired, maksudnya expired gimana? Jadi karena Anda belum mendeklarasikan CSRF tadi, jadi dianggap Anda tidak punya token gitu ya, makanya dia ngomongnya adalah page expired. Nah, karena memang tadi sengaja untuk footernya belum saya tambahkan CSRF fieldnya ya. Oke, kita tambahkan underscore field ini ya. Oke, kalau sudah saya jalankan lagi, saya refresh, continue, langsung dari sini dulu. Oke, saya klik simpan. Nah, Anda lihat, nah ini yang dikatakan dengan token. Jadi waktu Anda tadi tidak expired memang karena sudah ditambahkan CSRF-nya. Nah, otomatis waktu Anda tambahkan tadi kode barang, nama yang isinya masih kosongan semua, itu sudah ditambahkan tokennya. Nah, saya yakin nanti setiap kali Anda masukkan lagi datanya, setiap kali tokennya akan berubah, tidak seperti ini. Jadi gitu ya. Jadi semacam di refresh. Oke, selanjutnya adalah itu cara menampilkan tokennya tadi. Nah, sekarang kita modifikasi, dimana tabel barang ini adalah nama model. Anda masih ingat ya, model Anda. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan data, kita bisa pakai eloquent yang namanya create gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya input gitu ya, insert into, tidak ada ya. Cuma nanti ada hubungannya yang bisa ditambahkan apa, nanti kita main-main dengan variable. Oke, nah kita coba aja untuk yang kedua ini. Untuk controllernya saya modifikasi controllernya. Nah, kita nggak pakai return requestnya, ini sudah, ini cara menampilkan token tadi. Oke ya, kalau sudah kita tambahkan seperti yang ada di
Nah, sesuai dengan nama modul Anda. Jadi Anda cek dulu modul Anda, model Anda namanya apa, pastikan yang benar. Ini ya, app models. Nah, tabel barang T besar, tabel barang. Oke. Kalau sudah, titik dua kali, titik dua kali seperti ini. Kemudian kita pakai perintah create. Nah, kita create apa gitu ya, kita buat baru dari yang kita masukkan dalam form tadi, request semua data tadi ya, all. Oke, coba sih benar ya. Oke, kalau sudah, nah kalau sudah ditambahkan, terus apa yang harus saya lakukan? Berarti kembali lagi ke tampil data ya. Nah, Anda bisa menggunakan return, bisa return back, bisa, atau mau lengkap seperti yang dicontoh, Anda bisa pakai redirect gitu ya. Oke. Nanti redirectnya kemana? Ke tampil barang tadi, kalau nggak salah ya, bener ada di root yang namanya barang seperti ini. Nah, kita pakai main-main dengan session supaya apa? Nanti berhubungan dengan alert, kita pakai aja deh sebuah session. Ini adalah nama session, yang pertama adalah nama session ya. Ini nama sessionnya. Kemudian isi sessionnya apa? Nah, Anda bisa tambahkan di sini. Oke. Kalau juga saya pakai titik koma. Oke. Sekarang kita coba saja datanya tambah apa enggak. Kita back dulu, kita refresh, saya tambahkan datanya, misalnya supaya enggak ngikut ini ya, BRG, biar kelihatan pas di sini, enggak di halaman selanjutnya. Saya tuliskan saja contoh. Ini contoh saja ya, anggap saja contoh. Saya klik simpan. Tabel barang, kenapa ini? Model, ada model tabel barang. Tokennya available. Ya, ini kenapa kok available? Karena belum yang Anda masukkan itu sudah create memang. Cuman adakah field yang bisa otomatis ditambahkan? Available itu bisa field bisa diisi gitu ya. Nah, selanjutnya ini, jadi di tabel barang PHP yang bisa diisi available itu field apa saja. Nah, Anda bisa deklarasikan di sini. Nah, untuk ID, kemudian kemarin kita punya timestamp ya. Nah, itu biarkan saja. Nah, yang available yang ini aja. Nah, Anda tambahkan aja di tabel barang PHP-nya. Tabel barang PHP models nih, tambahkan yang available gitu ya. Protected. Oke. Kemudian $available sama dengan tanda siku petik. Pertama kode BRG, kemudian jadi field apa yang bisa diisi, ditambahkan atau diedit, stok, harga, gambar. Oke, jangan lupa titik koma. Benar ya? Oke, kalau sudah, kita coba lagi. Oke, kita back dulu, kita refresh, kita tambahkan datanya 1, 1, 1, contoh saja ya, saya klik biar cepat aja. Simpan. Nah, otomatis sudah tersimpan. Cuman masalahnya kalau sudah tersimpan biasanya ada alertnya, data tersimpan. Yang tadi kita masukkan pakai session ya. Ini session pakai sukses. Nah, Anda bisa masukkan aja di data barang bleed-nya untuk alertnya. Nah, untuk alertnya ada keterangan sendiri juga, menambahkan alert.
Nah, untuk alert Anda bisa cek di Bootstrap alert yang model apa yang mau Anda inginkan. Cari aja alert seperti ini. Nah, model seperti ini silahkan, yang manual ini cukup seperti ini, pakai warna dan sebagainya silahkan. Atau ini butuh tombol ya, ada tombol ini seperti ini, silahkan. Oke, jaga panjang ini berhubungan dengan CS-nya ya, atau ada linknya, kalau ada mau tambahkan linknya silahkan nih, atau tambah ini ada icon-iconnya silahkan nih, contoh yang sederhana aja, alert sederhana yang paling atas. Oke ya, saya kasih yang warna ini ya, secondary alert contoh, atau yang biasanya ya terserah lah ya. Saya pilih salah satu saja yang atas sendiri, Ctrl C. Nah, saya letakkan di mana? Anda bisa letakkan di tadi data barang bleednya. Di manakah Anda bisa letakkan di setelah tambah kali ya. Bentar. Oke, di data barang sini aja deh. Wrappernya tidak ada sebelum row. Oke, saya letakkan di sini, paste. Ini ya, tapi belum apa-apa sudah nanti ada keluar tulisan seperti ini. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena harus dicek dulu apakah proses tambah datanya sudah selesai gitu ya. Nah, karena belum selesai ya nggak mungkin akan keluar seperti ini. Nah, supaya ada pengecekan, Anda bisa menggunakan fungsi if. Ini ya, kita cek aja deh. Nah, kopas jendela retina, kemudian jangan lupa link CSS jika diperlukan. Kalau model seperti ini kayaknya tidak perlu pakai link gitu ya. Ini pakai Bootstrap manual. Nanti mungkin ada yang lainnya. Kemudian tambah pengecekan di sessionnya. Nah, ini di content headernya, sorry. Content header. Oke, di sini ya. Jadi saya letakkan saja ini Ctrl X. Saya letakkan di content header ini. Jadi sebelum tambah data, oke, silahkan mau tambahkan di situ. Kasih tabulasi. Oke, if tambahkan tadi if jika sectionnya sukses, maksudnya apa? Jika section suksesnya itu aktif gitu ya. Jadi tadi punya variabel, kalau masih ingat di sini ya, ini adalah sebuah nama session. Hati-hati huruf besar kecil, begitu juga pemanggilannya huruf kecil semua, gitu ya. Kalau benar, mana tadi? Oke. Kalau benar, section baru menampilkan tombol gitu ya. Kalau sudah and if. Nah, ini ada kok beda Bu. Nah, nanti kita coba yang alert yang lain ya. Oke. Oke. Penutupnya di sini and if. Oke, saya kasih tombol. Nah, tulisan ini nanti kita sesuaikan saja. Kalau tadi kita tulisannya ada di controller, ada tulisnya data telah ditambahkan ya. Jadi kita panggil saja. Kita panggil sessionnya menggunakan curly session yang namanya sukses tadi. Oke. Kita coba aja. Oke, saya refresh lagi. Saya klik tambah data nomor 2 gitu ya, misal. Sudah saya klik simpan. Nah, data telah ditambahkan. Nah, masalahnya kalau begini nggak ada kelihatan tanda silangnya ya. Nah, jadi waduh, kalau supaya hilang bagaimana ya? Anda harus refresh lagi. Jadi tidak enak gitu ya. Cuman menutup gitu, apa yang harus saya lakukan? Ya, untuk menutup itu berarti Anda bisa bermain-main dengan yang namanya tombol close. Nah, untuk alertnya ada kayaknya agak bawah sendiri ya. Nih.
atau kita cari aja alert inisial. Coba kita cari alert lagi, alert close mungkin, atau examples. Oke ya, examplesnya ini aja ya. Oke, yang tombol close bentar ya, ini oke. Nah, ini pakai SVG. Nah, ini ya contoh, nih contohnya. Nah, Anda bisa kopas aja yang Anda modifikasi, Anda lihat, cuman perhatikan Anda bisa edit on stack listnya. Yang Anda perhatikan adalah nih linknya, jangan lupa Bootstrap ini ya, beda ya. Kalau tadi untuk yang link punyanya Bootstrap Anda lihat. Nah, kita sesuaikan saja, kalau tidak salah ada di head link ini ya, bener Bootstrap, namanya Bootstrap min CSS. Kita coba aja, semoga sama. Oke, min CSS untuk bundlenya src nya ada di food link kalau nggak salah tadi. Nah, nih Bootstrap bundle. Wah, kalau sudah ada linknya ya kita tinggal pakai saja. Sekarang kita ke data barang. Untuk apa ke data barang? Kita bermain-main dengan alert. Nah, alert yang tadi kita kopas aja. Oke ya, saya kopas ini. Kalau sudah, nah, menggantikan yang ini, maksudnya menggantikan yang biasa saja ini ya. Oke, saya paste. Cukup panjang. Oke, bentar. Saya masukkan. Yang saya masukkan lagi yang ini juga. Tab gitu ya, bisa bermain-main dengan tab. Nah, sedangkan yang ini misalnya ndak dipakai pun gitu ya, Anda bisa nonaktifkan atau Anda hapus, silahkan. Nah, ini untuk tulisannya silahkan Anda mau pakai strong atau, nah tadi kita sudah punya session ya, kita bisa mengganti konten keterangannya. Ini Anda hapus saja. Nah, Anda tinggal masukkan saja sessionnya, session sukses. Nah, oke. Sukses. Nah, kita coba aja. Mungkin untuk warnanya nanti tinggal ganti saja. Oke, kita coba, saya refresh, saya klik tambah data. Oke ya, saya masukkan data yang ketiga, saya klik simpan. Nah, sudah tersimpan. Nah, data telah ditambahkan. Nah, Anda bisa mematikannya seperti ini. Nah, sama seperti tadi untuk alert, untuk warna-warnanya mau Anda ganti, silahkan. Kalau saya ingin mau ganti warna yang lain, jadi Anda tinggal pakai, ini alert primary, alert secondary gitu ya, silahkan. Coba saya pakai alert primary. Nah, warningnya Anda ganti dengan primary. Oke, sudah jadinya seperti ini. Oke, tambah data. Ini tadi yang keempat sekarang. Oke, saya klik simpan. Oke ya, sudah disimpan, sudah berwarnanya udah ganti, bisa saya matikan. Nah, untuk alertnya agak yang lebih bagus Bu, agak besar, kemudian ada tanda cawangnya dan sebagainya. Nah, itu bisa Anda bermain-main dengan JS nya, silahkan gitu ya, cukup banyak gitu. Dan Anda bisa sebenarnya, kalau Anda punya admin LDE kemarin, Anda memanfaatkan di modal dan alertnya punya admin LDE, maksudnya. Nah, ini punya kita ya. Nah, Anda bisa cari aja deh modal and alert. Nah, Anda lihat di admin LDE nya, di UI elemennya untuk modal alertnya. Misalnya, Bu, saya ingin modalnya pakai yang ini ya, ini model seperti ini atau seperti ini, silahkan. Tinggal Anda isi nilainya, silahkan juga. Saya cuman menampilkan alert secara sederhana menggunakan dengan memanfaatkan Bootstrap aja. Kalau Anda mau modifikasi yang lebih canggih, misalnya di sini ada contohnya nih, ada yang lebih cantik ini ya. Misalnya tadi
Nah, ini sebenarnya seperti ini, silakan gitu ya. Selama Anda paham apa yang perlu kita edit dan sebagainya, silakan. Oke ya, itu dulu cara menambah data dari saya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.